Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salma Satipa Dewi dari Departemen Teknologi Informasi dengan NRP 50272111011. Di sini saya akan menembongkan terkait penugasan modul 4 praktikum mata kuliah Sistem Basis Data. Di sini terdapat 5 soal. Yang pertama adalah menambahkan tabel data distributor sesuai dengan diagram berikut. Lalu ada mengubah kolom pada tabel data petugas, lalu menambahkan kolom pada tabel-tabel yang sudah ditentukan. Lalu ada mengubah tipe data untuk kolom nama semua tabel menjadi tipe data varchar dengan jumlah karakter maksimalnya adalah 80. Lalu yang terakhir adalah memberikan auto increment pada masing-masing primary key di setiap tabel. Nah, yang pertama yang perlu dilakukan di sini adalah mengakses SEM terlebih dahulu. Setelah SEM-nya terakses, di sini bisa menuju ke PHP admin. Nah, setelah terakses, di sini selanjutnya bisa menuju ke database yang sudah dibuat seperti penugasan sebelumnya. Untuk di saya di sini adalah ITA01_SPD. Lalu, jika ingin melihat terlebih dahulu untuk data yang sebelumnya, yang pertama ada data petugas, di sini ada ID, nama, email, alamat. Lalu untuk data produknya ada ID, nama, stok, harga produk. Nah, untuk yang nanti ini adalah penambahan sendiri. Lalu untuk data transaksi ada ID, lalu tanggal, lalu total. Dan yang terakhir detail transaksinya adalah ID, lalu ada jumlah. Bisa langsung ke MySQL dari database tadi. Nah, pada soal pertama adalah menambahkan tabel data distributor seperti diagram di atas. Nah, jika sesuai dengan penugasan yang lalu, untuk diagramnya hanya 4 ini saja. Lalu, untuk penugasan yang sekarang, perlu menambahkan satu tabel lagi, yaitu data distributor. Cara membuatnya adalah create tabel dengan nama tabelnya adalah data distributor. Data distributor, enter. Nah, yang pertama ada ID, dengan tipe datanya integer, dengan jumlah karakter maksimalnya adalah 10, tidak boleh kosong, dan auto increment. Selanjutnya adalah nama. Tipe datanya adalah varchar, dengan jumlah karakter maksimalnya adalah 255 dan tidak boleh kosong. Lanjut lagi ada alamat. Tipe datanya adalah varchar, jumlah karakter maksimalnya adalah 255 dan tidak boleh kosong. Dan yang terakhir ada telepon distributor. Datanya adalah varchar. Oh, ya. Jumlah karakter maksimalnya adalah 12 dan tidak boleh kosong. Kemudian selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menentukan kolom mana yang dijadikan sebagai primary key. Di sini untuk primary key-nya adalah ID. Primary key. ID distributor. Nah, distributor. Jika dicek lagi sudah sesuai, mungkin bisa dicoba apakah error atau tidak. Ternyata tidak. Jika ingin melihat terlebih dahulu, nah di sini ada ID sebagai primary key atau increment, lalu ada nama, alamat, telepon. Nah, kemudian bisa kembali lagi ke SQL-nya. Nah, selanjutnya adalah nomor 2, yaitu mengubah kolom pada tabel data petugas. Yang awalnya kolomnya bernama-nama, email, alamat, dirubah menjadi seperti ini. Caranya adalah alter tabel, dengan nama tabelnya adalah data petugas. Nah, di sini yang pertama adalah nama ya. Karena di sini mengubah, jadi change.
Untuk selanjutnya adalah nama kolom awal, yaitu adalah nama dan selanjutnya adalah nama kolom yang baru, yaitu nama petugas. Dengan tipe datanya varchar, jumlah karakter maksimalnya adalah 255, tidak boleh kosong. Selanjutnya adalah email ya. Dan yang terakhir adalah alamat. Sudah, karena di sini berawannya dari satu tabel yang sama yaitu data petugas, lalu yang dirubah adalah nama, email, alamat dirubah menjadi seperti ini untuk tipe datanya dan juga tidak boleh kosong. Jadi coba dulu, ternyata berhasil. Jika ingin melihat di sini, nah ada ID, kemudian nama petugas, email, dan alamat yang sudah di rename. Selanjutnya bisa kembali lagi ke MySQL, ke bagian SQL-nya. Lanjut lagi ke yang nomor 3, yaitu menambahkan kolom telepon petugas pada tabel data petugas dan kolom email distributor pada tabel data distributor. Mungkin yang pertama di sini bisa menambahkan untuk tabel data petugas. Caranya adalah alter tabel. Nama tabelnya adalah data petugas. Di sini untuk menambahkan kolom ya. Jadi add dengan nama kolomnya adalah tab petugas. Dan untuk tipe datanya adalah varchar. Jumlah karakter maksimalnya adalah 12 dan tidak boleh kosong. Nah, kemudian lanjut lagi untuk data distributor. Data distributor. Nah, di sini yang ingin ditambahkan adalah email. Email distributor. Dengan jumlah karakter maksimalnya adalah 254. Nah, bisa dicek lagi ingin menambahkan kolom telepon petugas pada tabel data petugas. Kemudian di sini ada kolom email distributor ingin ditambahkan pada tabel data distributor. Mungkin bisa dicoba dulu. Nah, ya berhasil. Kemudian mungkin dicek dulu pada yang pertama tabel data petugas. Nah, di sini sudah ditambah ya untuk telepon petugas. Lalu untuk yang di data distributor, nah di sini juga sudah ditambahkan untuk email distributornya. Bisa kembali lagi ke bagian SQL pada database ITA01_SPD. Lanjut lagi untuk yang nomor 4, yaitu mengubah tipe data untuk kolom nama di semua tabel menjadi tipe data varchar dengan jumlah karakter maksimalnya adalah 80. Nah, di sini untuk tabel yang memiliki kolom nama ada 3, yaitu tabel data petugas, data produk, dan juga data distributor. Mungkin bisa dimulai dulu dari tabel data petugas. Untuk caranya adalah alter tabel. Nama tabelnya adalah data petugas. Karena di sini mengubah ya. Di sini jadi modify. Modify apa yang ingin dimodifikasi? Yang ingin dimodifikasi adalah nama. Karena tadi sudah dirubah ya. Jadi di sini yang baru yaitu nama petugas. Tipe datanya varchar dengan jumlah karakter maksimalnya. Oh, karena nomor 4 ini perintahnya adalah mengubah menjadi 80, maka itu diganti menjadi 80. Karena awalnya saya sudah menggunakan tipe datanya varchar, jadi di sini tinggal mengubah untuk jumlah karakter maksimalnya saja. Lalu setelah itu ada tabel data produk.
Oh, ini beda ya. Ganti ini aja. Data produk, di sini yang dirubah adalah nama produknya. Satu lagi yaitu data distributor. Nah, lalu namanya nama distributor. Nah, menjadi tipe data varchar dengan jumlah karakter maksimalnya adalah 80. Ini bisa dicek dulu. Tertabel dengan nama tabelnya yang pertama data petugas, data produk, dan data distributor. Lalu ingin memodifikasi eh, kolom nama petugas, nama produk, dan nama distributor dengan mengubahnya menjadi tipe data varchar dengan jumlah karakter maksimalnya 80. Mungkin bisa dicoba dulu. Nah, sudah berhasil juga. Nah, selanjutnya yaitu adalah memberikan auto increment pada masing-masing primary key di setiap tabel. Jadi di sini perlu ada penambahan 5 sintaks ya. Bisa ke bagian SQL yang tadi. Nah, caranya ini adalah alter tabel modify. Oh, yang pertama sebelum modify adalah nama tabelnya. Data petugas yang ingin dimodifikasi adalah ID tugas dengan eh, tipe datanya integer, jumlah karakter maksimalnya 10, lalu di sini not null dan auto increment sesuai yang diminta. Oke, lanjut. Saya copy dulu. Nah, di sini selanjutnya adalah data transaksi. Mungkin ngerubah ininya dulu deh. Produk data distributor. Detail transaksi. Kemudian yang kedua, di sini ingin merubah yang data transaksi adalah ID transaksinya. Lalu untuk yang di data produk itu adalah ID produk. Lalu yang di data distributor adalah ID distributor. Dan yang terakhir, untuk detail transaksi yang dirubah ini ID detail. Apakah bisa ya ini? Ini mungkin bisa dicoba dulu. Oh, ternyata bisa. Nah, kemudian jika dilihat dari diagram ini, ternyata masih ada yang kurang, yaitu pada data produk, karena di sini ada penambahan kolom ID distributor yang bertindak sebagai foreign key dan merujuk dari primary key-nya tabel data distributor, yaitu ID distributor. Jika ingin dilihat dulu, nah, nah di sini belum tercantum ya untuk ID distributornya. Jadi bisa ditambahkan dulu. Caranya adalah alter tabel. Nama tabelnya adalah data produk. Kemudian menambahkan dengan eh, nama kolomnya adalah ID distributor. Distributor, dengan tipe datanya integer dengan jumlah karakter maksimalnya 10 yang tidak boleh kosong. Nah, ini sudah, mungkin dicoba dulu, apakah bisa. Nah, sudah bisa. Mungkin bisa dilihat dulu di data produk. Nah, sudah apa ya ditambahkan ya. Kemudian selanjutnya adalah menjadikan ID distributor pada data produk ini sebagai foreign key yang merujuk dari tabel data distributor.
Caranya adalah alter tabel dari data produk juga, yaitu add foreign key, yaitu dari ID distributor, distributor yang merujuk dari tabel data distributor, yaitu ID-nya. Mungkin bisa dicoba dulu add foreign key ID distributor yang merujuk dari tabel data distributor. Semoga bisa. Oh, ternyata ada yang salah. Mungkin nah ini jadi coba dulu. Coba habis nih. Oh iya, ternyata kurang tanda kurungnya aja. Mungkin bisa dicek lagi. Nah, sudah sesuai ya untuk di tabel data produk. Kemudian ini ada foreign key-nya. Nah, sudah sesuai. Nah, kalau ingin melihat tampilan diagramnya seperti ini, bisa di bagian desainer. Nah, karena sedikit berantakan, mungkin bisa ditata terlebih dahulu agar lebih terlihat data produk. Kemudian detail transaksi. Nah, sudah sesuai. Ini juga ya sudah selesai. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.